Ini kita masih ditemani seniman kece kita ya, seniman Memang nyentrik. gembel. Masih ada Bang Edi Bonetski Yo, jauh-jauh makasih dari Sultan TV. Tangerang. Oke, Deket kita lah Tangerang, oh jauh deket ya, gimana. masih Banten ya Bang. Iya. Kita masih bahas wujudkan perda kebudayaan untuk kemaslahatan jalan seni budaya. Bang Edi, kenapa sih meskipun belum ada perdanya, terus kemudian mungkin karena mungkin kesibukan dan satu lain hal dari pemerintah provinsi agaknya masih cuek-cuek gimana gitu Bukan ya sama cuek, seniman. bukan cuek. Nih gue bawa kaca pembesar nih, gue kalau ngelihat lukisan kan suka ada garis tuh, bagus. Ini kak dia ada jerawatnya. Oh ini jembatan rusaknya dikit nih sebenarnya, titik rusaknya dari sini nih, bidik ya. Kita luput ngelihat persoalan-persoalan yang kecil ringan di depan mata, kita lupakan gitu loh. Kebudayaan itu ada sebelum gue lahir, emak bapak gue lahir, sebelum republik ini berdiri kebudayaan itu udah ada, kita luput. Makanya ketika Kongres Kebudayaan itu disusun untuk ngetok palu tentang pokok-pokok pikiran, rancangan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan, seniman-seniman, budayawan dalang juga merasa lalai saat itu. Kok kita nggak dilindungi ya? Seniman, maestro diperlakukan tidak wajar di tanah kampung halamannya sendiri. Negara hanya bilang aset, pemerintah kota kabupaten bilang aset, gubernur hanya cekakak cekikik, ya kan? Di semua hampir provinsi Indonesia kayak gitu, nggak hanya di Banten. Maaf ya, semua lalai, luput, well. Kalau bahasa Arabnya wail, wailul lil kulturiyah, gitu. Kenapa para seniman dan budayawan meskipun agaknya tadi pemerintah tadi ada kelalaian, ada luput dan lain sebagainya, tapi masih tetap bersemangat berkarya, Ya, hidup. itu kan organik kak. Sebagai sesuatu yang mengakar, laku, budi, karya, artefak, manuskrip, narasi, patung, seni rupa, tulisan, buku, kantong-kantong budaya. Saya ngitung udah 16 nih ya. Kantong-kantong budaya, terus ruang, ya kan, masyarakat, ya kan, ya, itu tumbuh, itu jadi lumbung, itu udah mengakar, gitu loh. Itu udah mengakar, musik udah mengakar juga, gitu loh. Harus dilindungi. Jadi kalau sekarang masih ada di Pandeglang kejadian-kejadian dilarang musik, lo nggak taat undang-undang nomor 32 UUD 45 itu. Panggil itu sama kepala daerah. Siapa tokohnya yang melarang anak muda berusaha, berniaga? Niaga itu sunnah Nabi, ya. Niaga sunnah Nabi, kreativitas sunnah Nabi. Nabi bilang pilih duniamu, kejar akhiratmu, ya kan. Kuasai duniamu, genggam duniamu, gitu loh. Kalau soal maksiat, minuman keras, alkohol, narkoba, di kantor juga ada. Oknum polisi juga ada. Oknum TNI juga ada. Hah? Kepala daerah, ya, stafnya juga ada, gitu loh. Jangan dong pilih-pilih, ya kan, ya. Jadi kebudayaan itu udah mengakar. Makanya Republik Indonesia, ya maaf ya, hebat nih presiden kita nih, jeli juga ngelihat, oh ini belum nih, telat. Kak, di Solo tuh sekarang lagi ribut loh, kerajaan, ya. Di dalam ada apa, ya kan? Apa perlindungannya lemah? Apa nggak ada perdanya? Itu perkara lain juga kali, ya kan? Gitu. Ya banyak aspek sih di situ. Ya. Gitu. Oke. Apalagi mungkin kalau bicara soal Banten ada apa keberagaman budaya Wow, tersendiri ya Bang Edi. kayak bener Banten itu jadi pusat titik sentral bagaimana Eropa, ya kan. Saya kan pernah ke Moskow ya. Dari mana ya Bonetski? Dari Banten, ya kan. Di Belanda aja dari mana Bonetski? Dari Banten, Tangerang. Wow, keren, Tangerang mau ke Vaart, Anyer Penerukan, ya kan. Dendles, ya kan. Apalagi ya,
Pitung ya kan, GE, legenda-legenda itu tumbuh gitu loh, gitu. Ya. Juga pejabat-pejabat juga harus sadar diri lah sekarang, ya. Pakai produk lokal lah untuk itu, batik, apa, ya kan. Nggak usah belanja-belanja luar, asing, impor ya kan, gitu. Iya, itu kan lebih membumi karena mengakar, kebudayaan itu harus mengakar di organisme tubuh gitu loh. Iya. Kalau dia nggak mengakar, lo mau ngomong apa aja juga repot lo, ditinggalin sama masyarakat hari ini mah gitu. Oke. Nah, seperti tema yang kita pilih hari ini ya, Bang Edi ya. Ini hasil diskusi bersama juga dengan Bang Edi. Ada kemaslahatan jalan seni budaya. Ada maslahat di situ. Ya ada maslahat lah. Karena kita menegakkan Undang-Undang Dasar 45 dari mulai pembukaan sampai pasal 32. Iya dong. Ada maslahat lah di situ. KDA lahir, hari-harinya ditanam nggak? Itu kultur. KDA lahir diajanin nggak? Ya itu syariat. Syariat sama kultur menyatu di situ. Ya kan? Keren nggak? Indonesia nih. Di luar negeri mah kagak ada kayak gitu. Itu aja sih ya yang kita lihat tuh. Ogut ngeliatnya itu. Ya, kalau gue dulu kecil belajar silat, ya kan. Gue juga masih apal bidan yang waktu lahiran gue. Itu kan harus dirawat tuh secara kultur. Ya guru-guru silat, ya kan gitu. Nah, Bang Edi, mumpung dari event Festival Cikande 2022, kemudian kita sambung dengan podcast hari ini untuk kemudian sama-sama tadi tidak hanya mendorong kalau kata Bang Edi, tapi juga membersamai, merawat juga untuk mewujudkan Perda pemajuan kebudayaan ini. Meskipun memang nampaknya seperti terlambat untuk Provinsi Banten, Ya, tapi ada sesuatu yang terlambat tidak ada sesuatu lah yang kalau terlambat. untuk kemaslahatan dan kebaikan. Apalagi banyak orang-orang yang ego dengan kebenarannya, ini bener gitu loh. Nggak ada sesuatu yang terlambat. Cuman kemarin tuh luput kita, lupa. Ibarat makan, kita lupa, habis makan tuh lupa gini nih, ada nasi yang nempel gitu loh. Itu aja sih cuman. Tidak terlambat ya. Tetap optimis, Bang. Ya karena ini lahirnya bukan lahir ya, sebetulnya lahir dari, sebetulnya festival-festival jangan ada dulu lah, ya kan. Lahirin dulu perda ini baru kita rawat semua. Atau festival-festival berjalan dengan kuratorium, bagaimana menjalankan amanah pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 aja dulu sebelum perdanya. Sebagai perda inisiatif dipertaruhkan, diketok palu, bukan dipertaruhkan ya, diketok palu, disetujui oleh dewan yang membidani komisi itu ya, komisi 3 biasanya itu soal kebudayaan, komisi 5 ya itu. Dan ya kalau ini lahir dari Cikande sebetulnya banyak ya, Cisauk juga melahirkan itu. Jadi kebudayaan tuh nggak lahir di mall ya, maaf ya. Kebudayaan itu lahir dari bawah, dari jalan becek, dari kampung yang IDT-nya lemah, ya kan? Dari kampung di situ yang kemiskinannya menyeruak tapi rakyatnya bahagia gitu loh. Itu kebudayaan yang keren tuh. Lihat deh, tumbuh di mana-mana kayak gitu. Kebudayaan itu tidak bisa dilihat dengan ini harus mewah, harus ini, enggak. Ngupil aja barangkali kalau dia bisa berjamaah, rame-rame itu bisa jadi kebudayaan. Kalau ngupil dilakukan oleh orang satu kampung 200 tahun yang lalu gitu loh. Gitu. Itulah yang dibilang kontemporer gitu. Mbak Edi, mungkin kita juga sempat ingat ketika BPS ya kalau tidak salah merilis bahwa Provinsi Banten provinsi yang paling tidak bahagia. Tidak bahagia gitu tuh contohnya Pandeglang. Orang mau membahagiakan diri dan komunitasnya dilarang-larang, ya kan? Padahal tiap hari kita dipanggil, dipanggil kita tiap hari 5 waktu. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan bro, yuk, ya kan. Panggung berhenti, iya dong, gue lagi main gitar berhenti, ya, gitu aja berhenti. Itu udah tradisi kultur yang bagus ya kan. Iya, ya itu indikasi juga gitu loh, ya kan. Indikasi juga. Ini sekarang di alun-alun timur. Anak-anak muda beli tiket 20.000 nonton, belanja clothingan
gue beli, gue jual, lo beli, ya keren itu loh. Masuk 20.000 dia bayar pakai sepatu, gue pakai kaos kaki Getske, ya kan, beli produk-produk lokal semua gitu. Kebudayaan tuh lahir dari pinggiran, bukan lahir dari mall. Oke, Bang Edi, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta gabung. Tadi juga mumpung disinggung oleh Bang Edi, ada BCF Banten Creative Festival 2022 yang masih berlangsung nanti sampai pergantian tahun ya, 31 Desember 2022. Kita akan bahas ya dan kita bacakan satu persatu. Pemirsa, nanti pertanyaannya tetap bersama kami dalam bicara hari ini.